Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat, saudara seiman dan seakidah dimanapun Anda berada. Di program Sapa Pagi kali ini, izinkan kami untuk membahas salah satu hadis, salah satu pesan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenai etika berbisik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Idza kuntum thalathah fala yatanajasnani dunal akhar hatta takhtalitu bin nasi min ajli anna dzalika yuhzinuhu." Kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Idza kuntum thalathah, jikalau kalian sedang bertiga, entah kalian sedang duduk atau sedang berjalan. Idza kuntum thalathah fala yatanajasnani, janganlah kalian berbisik. Fala yatanaja, janganlah kalian berbisik. Ya, tanajau, janganlah kalian berbisik berdua saja tanpa melibatkan yang ketiga." Kenapa hal itu tidak boleh, kata Rasulullah? Hatta takhtalitu bin nasi, sampai kalian itu menemukan teman yang satunya lagi kalaupun memang mau berbisik. Hatta takhtalitu bin nasi min ajli anna dzalika yuhzinuhu, karena kata Rasulullah, min ajli dzalika yuhzinuhu, sesungguhnya yang dilakukan oleh dua orang itu akan menyedihkan, akan menyakitkan orang yang ketiga. Ya. Teman-teman berangkat bertiga, terus kemudian yang dua ini bisik-bisik, pasti yang ketiga berpikiran, wah jangan-jangan ngomongin saya, oh jangan-jangan dia sedang mengatur strategi untuk menjauhkan saya tanpa melibatkan saya. Nah, itu semua menjadi muncul zon-zon yang tidak beralasan itu. Kenapa? Karena tidak dilibatkan. Maka Rasulullah SAW menyampaikan pesannya ini supaya melibatkan pembicaraan itu bertiga, ya. Jadi jangan berbisik tanpa melibatkan orang ketiga itu, karena pasti orang ketiga ini akan merasa, wah jangan-jangan. Nah, itu yang kemudian dikhawatirkan. Hatta takhtalitu bin nasi, sampai kalian mendapati temannya lagi, partnernya, bisa 4 orang, bisa 5 orang, bisa 6 orang, dan bisa sekelompok orang. Nah, ini semuanya diatur oleh Islam. Maka dalam hal ini hadis ini menunjukkan syumuliyatul Islam, kesempurnaan Islam, komprehensifnya, universalnya Islam. Kenapa? Karena memang Islam mengatur semua aspek kehidupan, dari mulai seorang muslim yang bangun tidur sampai kemudian mau tidur kembali, dari mulai masuk kamar mandi sampai keluar kamar mandi, semuanya ada doanya. Masuk masjid, doa keluar masjid. Sebelum makan ada doanya, setelah makan juga ada doanya. Itu semua diatur dalam bingkai syumuliyatul Islam, komprehensifnya Islam. Maka dalam hadis ini Rasulullah memberikan gambaran dan memberikan contoh adab dan etika bagi umat Islam, bagi seorang muslim dengan muslim lainnya. Ada hak saudara-saudaranya yang harus dijaga, di mana ketika kalian berjalan bertiga, maka libatkan ketiga-tiganya dalam obrolan. Kalau misalkan mau berbisik, coba cari temennya yang satu lagi supaya dia ada partnernya, sampai sebegitunya. Ya, min ajli anna dzalika yuhzinuhu, karena bisa jadi yang ketiga ini akhirnya sakit hati. Ya, perasaan itu tidak bisa kemudian kita lihat dia kelihatan gitu ya. Maka jangan sampai kita sebagai seorang muslim tidak peka terhadap perasaan saudaranya. Mudah-mudahan hadis yang singkat ini bermanfaat dan menjadikan pengingat bagi kita bahwa agama Islam adalah agama yang komprehensif, agama yang lengkap, dan Rasulullah SAW memberikan tuntunan, dan di antara salah satu tuntunannya adalah hadis ini yang berkenaan dengan adab dan etika berbisik di antara sesama muslim. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.